Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allati la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu rahimakumullah, hari ini kita akan membahas surat Al-Alaq. Seperti pada tahun yang lalu saya sampaikan, surat Al-Alaq sebetulnya sudah dibahas di bapak-bapak, tapi kata ibu-ibu, di ibu-ibu mah belum, hanya dibahas. Surat Al-Alaq mulai dari ayat pertama. Ini termasuk tetap ayat-ayat tarbawiyah. Dan wahyu pertama, bagian pertama, karena makalahnya terdiri dari beberapa makalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Judulnya membaca ayat qauliyah, insaniyah, dan kauniyah. Jadi berdasar 5 ayat ini, ada 3 macam ayat, yaitu ayat qauliyah, Quran dan Sunnah, ayat kauniyah, alam semesta atau makrokosmos, dan ayat insaniyah, mikrokosmos, dalam diri sendiri. Kita mulai. Iqra, baca olehmu. Bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Alladzi khalaq, yang menciptakan. Khalaqal insana, menciptakan manusia. Min 'alaq, dari yang nempel. Iqra, baca olehmu. Wa rabbuka, dan Tuhanmu. Al-akram, yang maha pemurah. Alladzi, yang 'allama, mengajar. Bil qalam, dengan qalam, dengan pena. 'Allamal insana, yang mengajar manusia. Malam ya'lam, apa yang tidak mengetahui atau tidak diketahui oleh mereka, oleh manusia itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Menyebut itu mah terjemah depan ya. Sebetulnya kalau tidak pakai menyebut, maknanya lebih umum. Tapi kadang-kadang depan menjuruskan ya. Penerjemah itu suka menjuruskan kepada pendapat yang dia pahami. Maka bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, itu dengan nama, dengan menyebut nama. Padahal kalau dengan nama bukan hanya nyebut, tapi mencakup, bisa latar belakang, bisa menyebut nama, bisa tujuan. Makanya tidak pakai menyebut nama itu. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Itu terjemah. Tadi saya katakan alaq itu nempel. Tapi sudah disebut segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajar dengan perantaraan kalam atau pena.
Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui oleh manusia itu. Jadi surat 96, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kita lihat dulu tanasuk. Itu kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya watin, wazaitun, waturi sinin, wahadal baladil amin. Saya istilahkan di sini tartibut tilawah, susunan bacaan. Jadi ibu-ibu kalau dalam sholat, bagusnya itu susunannya sesuai dengan urutan Al-Quran. Bagusnya begitu. Jadi kalau rakaat pertama surat At-Tin, rakaat keduanya Al-Alaq. Kalau rakaat pertamanya Ad-Duha, rakaat keduanya Alam Nashrah. Tapi kan kadang-kadang sok dibalikin. Qul a'udzu birabbin nas dulu, terus Al-Falaq, terus Al-Ikhlas. Padahal kalau urutan ayat mah Qul dulu, Qul a'udzu birabbil falaq, baru Qul a'udzu birabbin nas. Kenapa? Karena itu susunan ayat itu ada rahasianya. Ada rahasianya, ada tanasuk, keterkaitan ayat sebelumnya dengan ayat sesudahnya. Nah, salah satu yang kita pelajari sekarang tanasuk surat Al-Alaq dengan surat At-Tin. Yang pertama, ayat pertama hingga ketiga surat At-Tin berisi sumpah Allah dengan tin dan zaitun. Surat At-Tin ini dibahas beberapa kali di Al-Huirah. Jadi bagi ibu-ibu yang ikut pengajian di Al-Huirah sudah tahu isi surat At-Tin. Jadi supaya tidak overlapping, tidak tumpang tindih, maka apa yang sudah dibahas di Al-Huirah saya tidak bahas di majelis taklim Baitur Rahim karena dianggap pada hadir gitu. Dianggap ikut dua-duanya. Awal surat jadi surat At-Tin bersumpah dengan tin dan zaitun. Watin, wazaitun. Dulu mah orang Indonesia tin dan zaitun itu ayat mutasyabihat. Karena tidak paham apa itu tin, apa itu zaitun. Dan ketika tahun 90-an sampai tahun 2000, kalau saya mau makan buah tin teh, kalau ingin yang seger harus di Yordan ke pasar beli buah tin. Tapi kalau sekarang mah tinggal naik aja ke atas. Ke atas rumah buah tin ada. Sekarang lagi tidak berdaun tapi buah we wungkul tin. Tin itu buah yang rasanya manis kalau mateng tanpa gula. Sedangkan zaitun itu asin tanpa garam. Watin, wazaitun itu sumpahnya Allah dengan nutrisi lengkap. Tin itu mengandung glukosa, manis tanpa gula, bagus kepada pencernaan. Kalau zaitun itu asin. Jadi kalau istilah Imam Ghazali yang lahir 450 wafat 505, dalam diri manusia itu ada haroroh, ada rutobah. Rutobah itu dingin, haroroh itu panas. Maka konsumsinya butuh yang dingin, butuh yang panas. Yang dingin itu tin, yang panas itu zaitun. Dan zaitun itu lebih dekat kepada hewani, kepada binatang. Kalau tin itu nutrisinya kepada buah-buahan. Makanya zakatnya juga
Bagi kita sebagai muslim harus ada dua macam. Kalau zakat fitri dengan buah-buahan, beras. Kalau Idul Adha dengan daging. Jadi daging dan buah-buahan itu lengkap, rutobah dan haroroh. Jadi makanya dilambangkan harus bersedekah. Yang wajib itu ada zakat fitri, Idul Fitri, dan Idul Adha menyembelih hewan daging. Jadi yang dimakan oleh ibu-ibu harus lengkap, ada unsur nabatinya, ada unsur hewaninya yang seimbang. Itu watin dan zaitun. Termasuk juga baladun amin, sumpah. Awal surat ini, Al-Alaq ini, perintah membaca. Oleh karena itu yang dibaca bukan hanya huruf berupa tulisan, tapi juga alam semesta. Baik tumbuhan, tempat tinggal, maupun alam yang lain. Itu keterkaitannya. Batin wa zaitun dengan iqra. Kaitan yang kedua, dalam surat At-Tin dikemukakan bahwa manusia ada yang tetap dalam ahsani taqwim, yaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada pula yang menjadi asfala safilin, sumarodana wa asfala safilin, kepada derajat paling rendah. Nah, pada awal surat Al-Alaq ini diterangkan proses penciptaan manusia yang asalnya dari alaq. Asal mula nama sama manusia teh. Baik yang menjadi asfala safilin maupun ahsani taqwim, asal usul nama sama dari alaq. Tapi perkembangan berikutnya berkaitan dengan pendidikan dari orang tua itu bisa orang tua kandung, bisa orang tua yang sudah tua, orang dewasa. Nah, itu berubah. Ada yang jadi ahsani taqwim, ada yang asfala safilin. Oleh karena itu, pada dasarnya manusia diciptakan punya potensi. Potensi mempunyai kesamaan. Maka usaha mereka itulah yang ikut menentukan nasib. Yang menentukan nasib itu usaha. Makanya kalau kita baca Al-Quran, berbicara nasib, pasti berkaitan dengan usaha. Lirijali nasibun mimma kasabu. Mimma tasabu. Walin nisa'i nasibun mimma tasabna. Bagi laki-laki punya nasib berkaitan dengan hasil usaha mereka. Walin nisa'i, perempuan pun dapat nasib berkaitan dengan iktasabna, berusaha. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibun mimma tasabu. Mereka bakal dapat atau menerima nasib sesuai dengan usaha. Jadi nasib itu berkaitan dengan usaha. Jadi kalau ada istilah takdir itu bisa dipungkir, kadar itu bisa disinglar, nasib harus baik dikejar, yang buruk disinglar kalau nasib. Maka usaha itulah yang menentukan nasib. Kemudian kaitan yang ketiga, surat At-Tin, dalam surat At-Tin tersirat sebagian manusia ada yang mengalami kepikunan selama di dunia, yaitu sehingga asfala safilin. Jadi manusia itu ada yang pikun. Pikunnya macam-macam, ada pikun banget sehingga pohon segala rupa. Ada pikun mengesan, ada pikun tertentu, ada pikun dalam hal khusus. Kita juga
Kalau pikun dalam tertentu mah kadang-kadang ada ya. Pikun dalam tertentu mah. Neangan kacamata kemana kacamata? Padahal dianggo kacamata kemana kacamata? Itu pikun. Pikun dalam hal tertentu. Ya. Dalam hal tertentu itu bisa. Tapi bisa dalam segala hal. Itu tergantung kepada penjagaan kesehatan. Baik sehat jasmani, rohani, maupun ekonomi. Jadi kepikunan itu dipengaruhi oleh kesehatan jasmani, rohani, dan ekonomi. Nah, makanya di situ di dalam surat At-Tin diawali dengan watin wa zaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin. Jadi makannya lengkap, ada manis, ada asin, rekreasinya lengkap, ada baladil amin, tempat terendah, baladil amin tempat rendah, wa turi sinin, gunung. Makanya orang Bandung karena di gunung seneng ke pantai, orang pantai seneng ke gunung. Itu rekreasi. Ya. Ya. Ya, jadi nggak pikun. Salah satu cara menghindari pikun berdasar surat At-Tin kan begitu. Yang dimakannya lengkap, baik rutobah maupun haroroh. Dan rekreasinya juga lengkap. Ada yang ke pantai, ke dasar, ada yang ke puncak gunung. Nah, awal surat Al-Alaq memerintah baca. Makanya harus rajin baca. Harus rajin baca. Makanya kalau rekreasi itu banyak baca. Baca alam semesta. Ya, jadi bukan hanya di dalam bis rame-rame, tapi juga membaca alam. Ya, itu namanya tafakkur alam, bukan tadabur ya. Kalau tadabur mah kepada Quran dan hadis. Kalau kepada alam, tafakkur. Oleh karena itu, baca, nulis, dan ngajar. Oleh karena itu, untuk mencegah kepikunan, mesti ditempuh langkah-langkah tersebut yang tersirat di dalam surat At-Tin itu. Kaitan yang keempat, masih tanasub, masih kaitan ayat ini. Dalam surat At-Tin diungkapkan bahwa ada manusia yang terjerumus kepada kenistaan, utamanya yang tidak beriman, tidak beramal soleh, serta mendustakan agama, itu bakal terjerumus kepada kenistaan, asfala safilin. Dalam surat Al-Alaq dikemukakan tentang sifat lain yang menjerumuskan manusia pada kehancuran. Nanti itu akan dibahas. Kaitan yang kelima, dalam surat At-Tin dikemukakan bahwa manusia ada yang baik, ada yang buruk. Dalam surat Al-Alaq dikemukakan bagaimana nasib orang yang selalu berbuat buruk dan bagaimana nasib yang berbuat baik. Yang berbuat buruk bakal masuk neraka, yang berbuat baik masuk surga. Itu adalah tanasub. Sekarang tarikh. Sejarah ayat. Surat Al-Alaq ayat 1-5 ini dapat dilihat dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, istri Rasul. Kenapa kok Aisyah ya yang bercerita? Kan ketika menerima wahyu mah Khadijah yang ada. Kan Rasulullah menerima wahyu ini ketika berusia 40 tahun. Setelah menikah dengan Siti Khadijah selama 15 tahun. Jadi beliau 25 nikah dengan Siti Khadijah. Kemudian bulan Rabiul Awal tanggal 8 beliau diangkat jadi nabi.
ketika berusia 40 tahun. Kemudian ketika bulan Ramadan tahun ke-40 dan kelahiran, Rasul diangkat menjadi Rasul dengan turun surat Al-Alaq. Karena wahyu ini turun, Rasul sudah jadi Rasul. Jadi diangkat jadi Nabi itu sebelum jadi Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Kenapa kok Aisyah? Ini ceritanya Rasul ngalalakon. Ngalalakon itu apa? Mengisahkan, bercerita kepada Aisyah pengalaman ketika beliau menerima wahyu. Kata Rasulullah SAW, ketika mabudiyah bihi al-wahyu, itu beliau pergi bertahanus. Saya akan ceritakan isinya saja, karena hadisnya cukup banyak, tapi cukup menjadi arsip di sini ya. Rasulullah SAW itu bertahanus atau menyepi atau menjauh dari masyarakat karena menyendiri, karena bukan kesusahan dalam arti ekonomi, bukan. Dia itu wawajadaka ailan fa'agna. Rasulullah SAW itu ketika ditemukan dalam keadaan miskin, dalam keadaan tidak punya, dijadikan oleh Allah orang kaya. Kemudian fa'amal yatimah wawajadaka yatiman, dan Allah Subhanahu wa taala menemukan kamu dalam keadaan yatim, maka fa'awa, Allah unggulkan. Ini kaitan dengan surat Ad-Duha sebelumnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengangkat Rasul. Dalam surat Ad-Duha saya bahas di Baitur Rahim ini bagi bapak-bapak pada waktu yang lalu, bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan saya bahas surat Ad-Duha. Jadi Rasul itu ditemukan dalam keadaan yatim karena ditinggal oleh ayahnya ketika Siti Aminah mengandung. Ayahnya meninggal dalam usia 25 tahun. Dan ayahnya itu Abdullah tidak punya anak lain selain Rasul. Jadi ketika dilahirkan yatim, Allah mengangkat derajatnya. Kemudian orang tuanya baik Abdullah maupun Siti Aminah bukan orang kaya. Dia orang miskin. Kemudian jadi kaya. Kemudian dolan. Rasulullah itu dolan kebingungan karena tidak ada yang membimbing. Karena waktu itu masa patroh, kekosongan syariah. Fahada, maka Allah memberi petunjuk. Jadi kenapa Rasulullah SAW sekarang itu kok menjauh? Bukan karena miskin, bukan karena yatimnya, bukan karena tidak ada bukan karena kebingungan oleh keadaan, bukan, tetapi itu bingung melihat masyarakat. Beliau melihat masyarakat saat itu masyarakat jahiliyah. Coba Bu, kumarek disebut jahiliyahna. Tawafna mah osok gitu di Masjidil Haram. Jadi kalau ibu-ibu malam hari, tawafnya itu bapak-bapak siang hari. Dan itu tanpa busana. Orang jahiliyah itu. Kan ngeri gitu. Jadi tanpa busana, karena mereka beranggapan bahwa kalau menghadap Allah bertaubat itu tidak berpakaian, karena itu bersih. Sehingga itu melihat masyarakat seperti itu kudu kumaha gitu. Apa yang harus dilakukan? Maka beliau bertahanus ke Gua Hira. Disitulah Rasulullah SAW disantuni oleh Siti Khadijah. Konsumsinya disering dianteran oleh Siti Khadijah. Jadi ketika
Rasulullah 40 tahun, berarti Siti Khadijah 55. 55 tahun itu masih cangker bisa naik gunung. Naik gunung, ayeuna mah ka Guha Hiro teh aya apa trap-trap gitu. Kalau dulu mah naik gunung. Dan itu dari mulut Guha Hiro itu melihat Ka'bah kelihatan dari Guha Hiro itu. Hari taman cana aya menara jam. Ayeuna mah dari Guha Hiro kelihatan Ka'bah itu karena ada menara jam ke puncak gitu ya. Yang buatan Raja Fahd itu. Ya. Ada dari kejauhan itu Masjidil Haram itu kelihatan sekarang. Kalau dulu mah di lingkung gunung. Nah, jadi bukan kebingungan ekonomi, bukan keadaan, karena itu juga sudah dimuliakan oleh masyarakat. Walaupun yatim kan diurus oleh kakeknya, Abu Thalib, itu kan pembesar Quraisy. Setelah wafat Abu Thalib, diurus oleh Abdul Muthalib. Abdul Thalib dulu. Abdul Muthalib itu kakek, Abu Thalib itu paman. Jadi terangkat. Kemudian ketika berusia 40 tahun itu kaya raya. Karena dia punya istri sudagar. Khadijah itu sudagar besar. Penguasa hebat. Ya. Pengusaha. Sok dibalik ayeuna mah ada penguasa teh jeung penguasa teh dibalik gitu. Ya, sama. Ya. Sama. Jadi pengusaha bisa jadi penguasa. Bisa jadi penguasa. Atau rek kumaha bisa jadi penguasa kalau tidak pengusaha. Untuk jadi presiden aja harus punya uang tunai 2 triliun. Kalau nggak punya 2 triliun nggak bisa calon presiden. Saksi unggul itu teh. Saksi kan 100.000 per orang. Kali 2 juta orang. Nah, itu 2 miliar saksi unggul. Dan aparat-aparatnya segala macam. Jadi penguasa dan pengusaha. Siti Khadijah itu adalah pengusaha besar. Jadi Rasul itu sudah jadi kaya. Nah, sehingga dalam keadaan menyepi itu Faja'ahul malaikat datang. Qala, kata malaikat, Iqra, baca. Rasul menjawab, ma ana biqori, aku kan bukan pembaca, apa yang harus dibaca? Fa akhadani fagottoni hatta balagha binil jahad. Summa arsalani, mendekap malaikat itu sehingga susah bergerak. Kemudian si malaikat itu mengatakan, Iqra, baca. Qultu, aku mengatakan ma'ana biqori, aku bukan pembaca, aku tidak bisa membaca. Apa yang harus aku baca? Fa akhadani, sampai kedua, hatta balagoni, faqala Iqra, sampai 3 kali. Dan Rasul menjawab ma'ana biqori, dan terus-menerus malaikat itu mengatakan seperti itu. Summa arsalani, lalu setelah 3 kali maka malaikat menuntun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini wahyu pertama. Ya tentu saja atuh reuas alias kaget, sedang menyepi, bertahanus, tidak ada orang, tiba-tiba ada yang datang suruh baca. Faroja'a biha Rasulullah SAW, kembali kepada Khadijah, dan dia mengatakan zammiluni, jadi selimuti aku, jadi panas dingin. Muriang paranas tiris, bawaning kurewas. Kan kita juga kalau lewas suka paranas tiris, suka demam, jamiluni. Nah, sehingga
menyelimutinya, dan dia, kalau begitu saya akan konsultasi apa ini yang terjadi. Dan beliau, Siti Khadijah itu menghadap ke pamannya, yaitu kepada Warokoh bin Naufal, dan kebetulan dia itu adalah pendakwah dalam agama yang diajarkan oleh Nabi Isa. Karena kan Nabi Isa juga sampai ke situ, ya. Jadi ajaran Nabi Isa juga sampai ke situ, sehingga ke pamannya itu dia diceritakan, maka kata pamannya, ini sudah ada di dalam Injil, makanya kamu harus waspada, harus hati-hati. Kata Khadijah, kok harus waspada, hati-hati? Dia kan tidak pernah berbuat salah kepada manusia, suka menolong orang yang susah, membantu yang butuh pertolongan. Nah, kata beliau, karena berdasar pengalaman masa silam, orang-orang yang berdakwah itu selalu mendapat tantangan. Makanya dia juga berjanji, kalau saya masih hidup akan menjadi pembantu dia, penolong dia. Tapi dia akhirnya tunanetra, si Warokoh itu, sehingga tidak lama kemudian meninggal. Makanya bisa kita pahami bahwa Warokoh bin Naufal itu ahli surga, ya. Surga karena dia sudah beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun pada saat itu belum tahu bagaimana cara berimannya. Jadi Iqra, baca itu di sini diperintahkan oleh Allah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari sebagai gambaran bagi Rasul itu harus melakukan baca. Hadis ini mengisyaratkan, pertama, Nabi Muhammad SAW suka bertahanus, menyendiri untuk beribadah kepada Allah di Gua Hira. Tapi setelah wahyu itu turun, Rasul nggak tahanus lagi. Pernah beliau nyumput sembunyi di Gua Sur di Mekah, tapi itu mah bukan tahanus, tetapi karena dikejar akan dibunuh, dan beliau ngumpet dulu ketika mau hijrah, kan 4 hari, tanggal 25, 26, 27, 28, 29. Ya, di situ malam, dan baru berangkat tanggal 1 Rabiul Awal ke Madinah. Tapi itu bukan tahanus, masuk Buha itu, tapi ngumpet yang dikejar oleh Utbah. Kemudian yang kedua, wahyu pertama diturunkan itu surat Al-Alaq ayat 1-5. Ketiga, Nabi Muhammad SAW pada saat itu tidak pandai membaca, makanya ma'ana biqori. Jadi pada ketika diutus, Rasul bukan pembaca, bukan penulis, karena tidak ada yang membaca, tidak ada yang membimbing bacaan, tidak ada yang membimbing tulisan. Makanya kalau beliau menerima aturan tentang syariah, bukan hasil bacaan, bukan hasil penelitian, tapi itu benar-benar wahyu. Jadi bukan hasil pemikiran. Ya. 3, Nabi Muhammad SAW saat itu tidak pandai membaca. 4, Nabi merasa kaget tatkala kedatangan Jibril yang tiga-tiga yang tiba-tiba menyuruh membaca. Kelima, Warokoh bin Naufal sudah meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Rasul. Makanya dia nasihat, "Hei Khadijah, hati-hati, suamimu jaga. Karena itu banyak tantangan. Zaman baheula oge para nabi, para rasul, bahkan ada yang dibunuh kan, seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya.
Mereka itu memberi nasihat. Keenam, setiap ada rasul yang diutus, di samping banyak pengikut, juga pasti ada penentang. Dan begitu rasul kan, pengikutnya banyak, usahanya juga berproses. Dan salah satu prosesnya kadang-kadang perdamaian, kadang-kadang persengketaan. Dan itu akan kita bahas dalam surat Al-Fat. Itu mulai bulan depan di Al-Khairat. Mulai bulan depan Al-Khairat itu Al-Fat. Jadi nanti berhubungan ya, berhubungan. Jadi kalau di Baitur Rahim sekarang kita bahas surat Al-Alaq, nanti di Al-Khairat itu Al-Fat. Al-Fat surat ke-48. Jadi nanti dua-duanya ibu-ibu bisa mendapatkan. Nah, bagaimana perjuangannya? Di Guhat itu tidak disebutkan persisnya ya. Tidak disebutkan persisnya. Rasulullah tidak menyebut di sini berapa lama. Tapi pulang anting kan, kadang-kadang turun naik, kadang-kadang Rasul ke bawah, kadang-kadang naik lagi. Iya, makanya tidak disebutkan oleh beliau berapa lamanya. Dan ketika sedang menyepi itulah beliau di sana. Dan ternyata setelah Rasul menerima syariah itu tidak diajarkan lagi tahanus. Jadi tahanus begitu itu tidak dianjurkan kan. Sekarang mah kaum muslimin teh harus terbuka. Kecuali mungkin kalau membutuhkan konsentrasi mah. Itu juga salah satu ya. Salah satu nilai pendidikannya kalau ingin bertafakur, bertadabbur itu bisa dengan cara menyepi tersebut. Sehingga lagi-lagi Imam Ghazali contohnya, dia itu menulis Ihya. Kenal Ibu Ihya Ulumuddin kan? Tebal bukunya. Itu sambil ujlah ya seperti tahanus. Jadi di kamar menyepi. Jadi dia menulis di kamar menyendiri jauh dari masyarakat sehingga bisa menyelesaikan dengan tahanus Imam Ghazali. Maklum Imam Ghazali itu kan usianya cuma 55 tahun. Lahir 450, wafat 505. Kan cuma 55 tahun. Tapi karyanya besar. Ihya Ulumuddin. Itu bisa dengan cara begitu. Itu namanya tadabbur dan tafakkur. Atau pahamka. Profesor Hamka itu menyelesaikan tafsir Al-Ajhar itu ketika di penjara. Jadi jauh dari masyarakat. Sedang di penjara, dia nulis. Dan itu makanya saya juga nurutan kemarin waktu pandemi, saya gunakan menulis. Dan ternyata banyak itu hasil tulisannya ketika pandemi. Lumayan. Ya. Jadi itu salah satu metode di dalam penulisan. Kemudian setiap ada Rasul yang diutus ada penentang. Kemudian yang ketujuh, peranan istri itu sangat penting dalam kelangsungan perjuangan risalah. Nah, Siti Khadijah itulah yang mensupport. Jadi bukan hanya ekonomi, tapi juga jasmani, rohani dan ekonominya. Jasmani dan rohani tadi, Rasul katirisan diselimuti, sedang kebingungan diberi berita gembira, sedang
kekurangan ekonomi disumbang peranan istri. Jadi pembagian tugas. Jadi siapa saja yang kaya, ya itulah yang menyumbang. Itu salah satu contoh. Kedelapan, dengan adanya perintah membaca ketika Rasulullah menyepi, itu mengandung berbagai makna yang perlu penelaahan lebih lanjut. Hanya diperintah membaca sedang menyepi itu. Ya, itulah tarikh. Sekarang tak berikutnya tafsir kalimat. Ya, bisa jadi. Bisa jadi. Jadi kalau dia sudah bersahadat, sudah bersaksi, walaupun belum pelaksanaan karena kabur meninggal, itu bisa jadi. Ada, kalau hisaban mah tetap ada. Karena kan mayamal di sekolah darotin khairon yaro, wa mayamal di sekolah darotin syarron yaro. Jadi amal perbuatan baik sekecil apapun terlihat akibatnya, dan amal perbuatan buruk sekecil apapun melihat akibatnya. Apakah akibatnya menimbulkan siksaan ataukah tidak tergantung amal berikutnya. Jadi berbeda Bu, yang Islam tiba heula dengan yang baru, Islamnya jelas berbeda. Dan di zaman Rasulullah SAW juga, yang Islam tihela, Islam pertengahan, Islam terakhir, beda derajatnya. Ada, kalau yang Islam tihela itu as-sabiqunal awwalun namanya. Di para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, itu kan sabiqun awwalun, Abdurrahman bin Auf atau Ibnu Mas'ud. Nah, tapi kalau semacam Abu Hurairah mungkin kabeh dieunkeun gitu kan tahun ke-7, atau Abu Sofyan itu kan tahun ke-8. Itu berbeda. Jadi Allah Subhanahu wa taala jelas berbeda. Makanya kan ada istilah katanya penting mah husnul khotimah we di baheula jelek oge tetep mayamal di sekolah darotin khairon yaro, mayamal di sekolah darotin syarron yaro. Jadi, tapi kalau Warokoh bin Nufal mah memang tidak kafir, tiba heula ge. Iya, karena belum ada Rasul saja. Seperti Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kan teu pernah kafir, tiba heula oge. Karena eta mah teu ketemu Rasul we. Atau Siti Aminah, ibunya kan meninggalnya ketika Rasul masih kanak-kanak. Terus ayahnya Abdullah itu kan ketika Siti Aminah hamil. Jadi itu saya yakin mereka ahli surga. Oh iya, Islam itu sejak zaman Nabi Adam sudah Islam. Makanya saya katakan tahun baru itu Hijriah, bukan Islam. 1443 itu Hijriah, bukan tahun Islam. Karena kalau tahun Islam harus dihitung sejak Nabi Adam. Jadi 1443 itu sejak hijrah. Jadi para nabi dan rasul, tapi tetap di zaman para nabi baheula juga, para nabi baheula dan rasul ada yang menentang. Seperti zaman Nabi Nuh kan, penentangnya diawali dari anak dan istri. Nabi Nuh mah, Nabi Lut itu istrinya gitu ya. Nabi Ibrahim penentangnya itu pamannya, atau juga ada yang bapaknya Hajar. Jadi para nabi berikutnya juga dalam tahapan-tahapan itu, ya kata Warokoh,
Bahalanya banyak, penentang-penentang, makanya harus waspada. Ya, Rasulullah SAW juga penentang-penentangnya kan hebat itu, Abu Jahal, Abu Lahab. Dan ketika Rasul berdoa supaya dihancurkan musuh-musuhnya, kan ditolak oleh Allah. Laisalaka minal amri au yatuba alaihim au yu'adzibahu fa innahum dzalimun. Bukan urusanmu, hai Muhammad. Apakah Allah mengampuni mereka atau menyiksa mereka di dunia, itu bukan urusan kamu. Makanya kan Rasul itu berhenti dari kunut nazilah. Kunut nazilah itu adalah mendoakan agar orang-orang yang memusuhi Islam dihancurkan. Itu Rasul berdoa. Sehingga setelah 1 bulan Rasul berdoa, berhenti. Tidak berdoa lagi. Kenapa? Karena kita ya ingin menang itu, yang menghancurkan itu adalah biaidil mukminin, dengan tangan orang mukmin. Jadi tidak cukup berdoa. Ya, nanti tahun 2024 umat Islam kan berkeinginan menang umat Islam yang jadi presiden. Itu nggak cukup berdoa. Nggak, berdoa silahkan, tapi tidak cukup. Harus berusaha. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalahkan orang kafir itu dengan tangan orang mukmin. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malaikat, tentara, tapi itu harus ada usaha. Jadi tidak bisa mengandalkan, ya. Tidak bisa mengandalkan. Sama di dalam segala hal juga. Jadi setiap berdoa itu harus ada usaha. Lanjut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perkataan Iqra itu merupakan kata perintah dari qiraah. Dengan demikian jelas maknanya bahwa perkataan tersebut memerintah untuk membaca. Kata Al-Qasimi yang lahir 1283 wafat 1332 Hijriah, bahwa dengan kalimat ini seakan-akan Allah kun qari'an bi qudrati wa bi iradati. Jadilah kamu, hai Muhammad, sebagai pembaca dengan kekuasaan dan kehendak aku. Perintah ini turunkan sebagai wahyu pertama karena sebelumnya Nabi SAW tidak pandai membaca. Jadi bukan pembaca. Jadi tidak pernah Rasul itu membaca kitab apapun. Itu fatrah, dalam keadaan fatrah. Rasul itu tidak pernah membaca kitab Taurat, Injil. Tidak pernah. Jadi kalau beliau tahu tentang isi Taurat dan Injil, itu semata-mata berdasar wahyu yang diturunkan kepadanya. Apakah yang mesti dibaca itu? Yaitu wahyu yang akan turun. Maca heula. Mana macana? Oke. Wahyu nama bakal dibere. Tapi sekarang maca heula, maca naon? Maca alam. Maca alam semesta, maca keadaan. Makanya di sini baca. Menurut Ibnu Abbas, perintah membaca yang terkandung dalam ayat ini adalah agar Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran yang bakal diturunkan dengan tidak disebut objek. Makanya kan tidak disebut apa yang dibaca, kan tidak disebut, tapi bacalah. Jadi kalau begitu banyak bacaan teh, banyak, bukan hanya Quran dan hadis saja, tapi juga masih banyak lagi yang lainnya. Dan menurut As-Sobuni yang wafat 2021 tahun kemarin, ayat ini merupakan seruan ilahi yang pertama kepada Nabi membaca, menulis, belajar dengan menyebut kholak. Juga tidak disebut objeknya, apa yang diciptakan. Ya. Jadi apapun yang diciptakan itu banyak. Jadi pertama yang dibaca itu kholak, yang Allah ciptakan. Kemudian kholaqal insana min alaq, diri. Dan
Alama bil qalam, alamal insana malam ya'lam, khalaq itu alam semesta. Makanya saya katakan kalau berdasar ayat ini ada 3 yang harus dibaca. Yang pertama adalah manusia, diri sendiri. Itu yang disebut ayat insaniyah atau mikrokosmos. Yang kedua, ayat kauniyah, alam semesta. Karena di situ khalaq, yang disebut makrokosmos. Dan yang ketiga adalah ayat qauliyah, yaitu wahyu yang diturunkan ketika ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi tiga ayat yang harus kita baca. Dan itu harus selalu kita laksanakan. Membaca 3 ayat itu. Ini merupakan simbol al-Islam yang umatnya tidak pernah lepas dari membaca. Nabi Muhammad SAW juga diperintah membaca. Kemudian Al-Jazairi yang 2018 wafatnya berpendapat bahwa dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintah agar Rasul membaca, kemudian memulainya dengan menyebut nama Allah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan salah satu manifestasi Bismi rabbikal ladzi khalaq, kata Al-Jazairi adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga ada yang berpendapat segalana pakai basmalah. Tapi apakah betul segala rupa itu pakai basmalah? Dalilnya, saya ketika diskusi di sini juga di Baitur Rahim, ada pengajian subuh, adalah kullu amrin dibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abdar atau fahuwa aqta. Atau ada juga bilhamdilillah. Ternyata hadis itu berbeda-beda. Dan ternyata hadis itu hadis dhaif. Tidak bisa dijadikan alasan. Jadi tidak semua pakai bismillahirrahmanirrahim, Bu. Kalau kita perhatikan. Jadi dalil kullu amrin dibalin itu ada bahwa abdar, ada bahwa aqta, ada juga bilhamdilillah dengan alhamdulillah rabbil alamin. Ternyata bukan hanya itu, karena dikatakan sebagai dhaif jiddan, lemah pisan hadis itu. Makanya dengan nama Allah itu bukan menyebutnya, tetapi apapun harus dilatar belakangi atas nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika saya ceramah di depan ibu-ibu, saya tidak pakai basmalah. Karena langsung bertemu, assalamualaikum saja langsung. Karena apa? Karena apabila bertemu, assalim alaih. Salam kalau awal pertemuan. Jadi tidak usah bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, nggak usah. Karena apabila bertemu, salam. Apabila berpidato, dibukanya hamdalah. Berpidato atau berceramah, hamdalah. Itu pembukaannya. Alhamdulillah. Tapi kalau sholat, Allahu Akbar. Jadi tidak usah bismillah lah. Kalau mau sholat, Allahu Akbar. Jangan bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Enggak. Kalau baca Quran, isti'adah. Ya, ta'awud kalau membaca Quran. Jadi begitu baca Quran, a'udzubillahi minarrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Basmalah seterusnya itu terserah. Jadi kemudian kalau mau umroh jangan basmalah, Bu. Kalau mau labbaik Allahumma umrotan. Mau haji labbaik Allahumma hajjan. Kalau mencit bukan bismillahirrahmanirrahim, bismillahi Allahu akbar. Kalau tidur bukan bismillahirrahmanirrahim, bismikallahumma ahya wa amut. Kalau masuk WC bukan bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal hubais. Jadi diajarkan oleh Rasul mengawali itu sesuai dengan aturan. Ya, mau makan kan? Kalau mau makan, Allahumma barik lana bima razaqtana. Tapi karena atas nama Allah ada juga yang basmalah dulu, ya.
Bismillah dulu karena, tapi sebetulnya Allahumma barik lana sudah cukup. Begitu bangun tidur juga alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Jadi itu karena apa? Karena hadis kullu amrin bibalin itu bukan hadis sahih. Jadi diawalinya kalau mau pergi ya bismillahirrahmanirrahim Allah la haula wala quwata illa billahil azim. Kalau mau jima bismillahirrahmanirrahim waj'alni syaitan marja'tani. Ya itulah. Kan plus mah harus contoh dari Rasul. Jadi kalau nilai plus itu yang ada contohnya dari Rasul. Jadi saya mah tidak membahas boleh atau tidak, tapi kalau kita meniru apa yang dicontohkan Rasul seperti itulah. Jadi sebetulnya kalau bagus nama kalau sudah lama bertemu lalu pidato, alhamdulillah saja langsung, tidak perlu assalamualaikum. Kalau sudah lama bertemunya, alhamdulillah. Tapi assalamualaikum idahlah kita tahu apabila bertemu. apabila bertemu. Itu kemudian khalaqal insana min alaq. Dia menciptakan dari alaq. Alaq itu adalah atas sabut bisyai, yaitu yang bergantung atau tertambat. Makanya hewan yang dicangcang, ditambat itu alaqos soyid. Dikatakan bahwa manusia diciptakan dari alaq, berarti dari yang nempel atau bergantung. Banyak para ahli menerjemahkan kata alaq seperti depak tadi, segumpal darah. Tepat atau tidak tentu saja hanya Allah yang tahu. Namun terjemah asli dari alaq adalah sesuatu yang nempel atau bergantung. Akan lebih luas maknanya, bukankah calon janin itu setelah terjadi pertemuan antara sel telur dengan sperma, kemudian menempel di dinding rahim. Jadi makanya min alaq itu jadi setelah bertemu dari sel telur yang di dalam rahim ibu namanya taroib dan sperma yang di dalam diri manusia laki-laki namanya sulbi. Jadi laki-laki punya sulbi, perempuan punya taroib, dan itu tidak bisa dibikin oleh manusia. Sulbi itu nggak bisa dibikin oleh manusia, walaupun sekarang kan ada operasi kelamin ya. Operasi kelamin, laki-laki jadi wanita. Dalam, itu luarna wungkul, kelaminna wungkul, casingna wungkul, nu bisa diubah, di dalam nama itu bisa. Sampai sekarang kan nggak ada itu dokter yang bisa bikin rahim. Bikin. Rahim mah bisa saja gitu ya, rahim dibikin gitu, tidak plastik. Ya tempatnya, tetapi isinya yang taroib. Kemudian laki-laki yang di dalam ada sulbi itu di dalam buah pelir, ada juga yang dari sininya tulang punggungnya dan sebagainya, kan nggak bisa diciptakan. Belum lagi dari segi yang lainnya ya, kromosom XX kalau perempuan, XY laki-laki. Yang hasil penelitian BPS terakhir tahun 2022 di Indonesia mayoritas laki-laki, perempuan Bu? Laki-laki. Di Indonesia itu hasil BPS, Badan Pengelola Statistik, lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Itu sekitar 3%. Jadi banyak laki-laki, bukan banyak perempuan, banyak laki-laki.
Ya, makanya itu pinter itu. Padahal itu kan resmi hasil sensus. Hasil sensus terakhir tahun 2022 dari 21 sampai 22 kemarin diumumkan. Jadi sekarang itu jumlahnya lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Bedanya 3%. Lebih banyak laki-laki. Cucu saya aja banyak laki-laki, Bu. Cucu saya 11, perempuannya 3. Laki-lakinya 9. Laki-lakinya 8. Jadi banyak laki-laki ya. Khalaqal insana min alaq. Tapi karena ini sudah jam 3, jadi tidak tamat. Buku ini insya Allah bersambung di bulan depan. Kita akhiri saja. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.